kalau ada orang berbuat zalim dengan kita, ini banyak opsi. Opsi yang pertama, yang paling ideal kita maafkan. Menyakitkan Ustaz, ya memang justru di situ puncak pahalanya. Situlah puncak pahalanya. Karena pahala sabar dan pahala yang dijanjikan di sini diampuni dosa karena memaafkan orang lain, justru pada saat ada ujian itu datang kan. Kalau lagi tidak ada ujiannya, kita mau dapat pahalanya dari mana? Kalau pernah dengar tentang kisah ifk ya, kisah ifk itu kisah isu bohong, gosip kalau Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan. Ini bohong. Disebarkan isu oleh Abdullah bin Abi Salul, pemimpin orang munafik. Karena dia berharap dia jadi pemimpin di Madinah, tapi setelah Nabi SAW datang, orang mengobatkan Nabi menjadi raja. Maka dia sakit hati. Dia menjadi pemimpin orang munafik. Ringkas ceritanya, dia sempat menyebarkan isu kalau Aisyah berzina dengan Safwan. Karena sempat Aisyah ikut di pasukan Nabi SAW dan beliau disiapkan satu geranda untuk dipikul. Karena badan beliau ringan, ada sahabat 4 orang yang memikulnya, maka Aisyah ada dalam atau tidak ada biasanya tetap dirasa ringan gitu. Satu waktu lagi istirahat, Aisyah pergi radhiyallahu anha ke padang pasir menyelesaikan hajatnya. Masa itu orang kalau buang air besar, buang air kecil, maaf, ke padang pasir. Para sahabat itu disuruh bergerak oleh Nabi SAW, bergerak. Mereka tidak tahu kalau Aisyah ada dalam atau tidak. Langsung saja mereka jalan. Nah, di titik istirahat yang lain setelahnya, Nabi SAW suruh panggil Aisyah. Diperiksa, dipanggil, nggak ada. Maka para sahabat khawatir jangan sampai Aisyah ditahan atau ditawan oleh musuh. Nah, waktu pasukan sudah jalan, Aisyah anha kembali dari hajatnya, duduk di atas sebuah batu karena beliau lihat tidak ada lagi pasukan. Nah, Nabi SAW tugaskan satu sahabat yang sangat amanah namanya Safwan radhiyallahu anhu. Beliau ini tugasnya setelah pasukan jalan jauh, dia sudah tidak lihat lagi pasukan, maka dia menyisir. Mungkin ada pedang, ada kendi air, ada perisai yang jatuh diangkat oleh Safwan ini. Waktu Safwan lihat di situ ada Aisyah dan dia mengenal Aisyah sebelum turun ayat masalah hijab ataupun cadar, maka dia pun pada saat itu mendekatkan untanya sambil mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Aisyah pun disuruh naik ke atas unta tapi dengan isyarat saja. Safwan pergi jauh. Setelah itu dia balik lagi, Aisyah sudah naik di atas unta, lalu jalanlah mereka berdua menyusul pasukan. Nah, pada saat lagi istirahat titik yang kedua, dilihat oleh Abdullah bin Abi Salul, lalu dia mulai menyebarkan gosip mengatakan mana ada laki-laki dan perempuan berdua lalu tidak terjadi sesuatu. Dia enggak bilang zina, tapi dia sebarkan isu. Tersebarlah isu yang tidak benar pada saat itu. Menjadi gosip gitu kan. Ini istri seorang raja dan nabi gitu kan, jalan dengan seorang laki-laki. Nah, ini jadi fitnah pada saat itu. Maka tersebarlah isu kalau setelah terjadi perzinahan, sampai Aisyah pun mengatakan saya melihat sikap yang berubah dari Nabi SAW yang luar biasa. Nabi tidak menuduh istrinya, tapi Nabi pun mulai berubah sikap pada saat itu karena menunggu wahyu turun. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, pada saat tiba di Madinah, kalau seandainya anda tidak punya hajat dengan saya, mungkin saya bisa pamit ke rumah orang tua saya. Maka Nabi SAW pun mengantar ke rumah Abu Bakar, dan tinggallah Aisyah berapa hari. Aisyah mengatakan, saya tidak paham apa-apa. Gosip ini saya tidak dengar. Sampai saya keluar, menuju ke tempat hajat, karena waktu itu maaf tidak ada WC dalam rumah. Maka saya ketemu dengan ibunya Mistah bin Utsasah. Ini salah satu sepupu Abu Bakar sebenarnya. Nah, ada 3 orang yang paling gencar menyebarkan gosip perselingkuhan tersebut. Ipar Nabi sendiri namanya Hamna binti Jahash. Ini saudarinya Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash adalah istri Nabi. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sempat menanyakan kepada Zainab tentang gosip tersebut, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya menjaga pendengaran dan lisan saya. Maksudnya saya tidak mau ikut-ikutan. Yang saya tahu Aisyah orangnya baik. Dia tidak pernah sama sekali ada perilaku yang seperti ini, interaksi sama lawan jenis yang diharamkan gitu. Maka kata Aisyah, Allah pun menyelamatkan dia dengan waraknya, padahal dia adalah sainganku dalam rumah tangga dari sisi kecantikan dan pelayanan kepada Nabi SAW. Namun saudarinya Hamna binti Jahash berbeda. Maka Allah pun akhirnya membinasakan orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk. Karena setelah turun 10 ayat dalam surah An-Nur pembelaan tentang
Aisyah tidak selingkuh pada saat itu. Dan itu setiap orang baca surah An-Nur ini akan selalu terlintas membaca ayat-ayat pembelaan tersebut. Makanya Aisyah radhiyallahu punya satu julukan, yaitu wanita yang diturunkan pembelaannya dari langit. Karena akan menjadi ayat Al-Quran dan dibaca terus tentang pembelaan tersebut. Ringkas cerita pada saat itu, ada orang kedua namanya Mistah bin Utsatsa. Ini sepupu Abu Bakar. Jadi ini orang miskin. Dia termasuk orang soleh awalnya, tapi begitu dengar gosip ini, dia digoda oleh syaitan, dia termasuk sebarin gosip itu. Dan selama hidupnya selalu dibantu oleh Abu Bakar. Selalu dibantu oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar waktu dengar ternyata orang ini yang sebarin gosip, maka Abu Bakar marah. Lalu bersumpah atas sama Allah mengatakan, demi Allah saya tidak akan pernah membantumu lagi selamanya. Kok bisa? Sepupu sendiri, artinya Aisyah ini seperti posisi ponakannya gitu. Atau sepupunya Aisyah juga kemudian selama ini dibantu oleh Abu Bakar hidupnya, orang susah. Selalu diberikan nafkah bulanan gitu. Maka Abu Bakar bersumpah tidak akan pernah membantu lagi dia. Gitu. Nah pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman dalam surah An-Nur ayat 22. Nah ini prosesi bagaimana Abu Bakar merespon ayat ini luar biasa untuk memaafkan kesalahan orang yang sudah merusak nama baik anaknya, menyebarkan gosip kalau anaknya itu berzina padahal sebenarnya tidak gitu. Tentu kalau teman-teman mau ini saya cuma ringkas kisahnya karena melihat waktu kita. Kalau mau kembali bisa di kajian sirah tentang kisah ifk, ini cukup panjang ceritanya masalah tadi. Tapi di sini Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah, ini maksudnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Ya inilah tadi sepupu beliau yang bernama Mistah bin Utsatsa radhiyallahu anhu ajma'in. Juga orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Maksudnya dengan memaafkan orang lain Allah akan kasih bonus pengampunan dosa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsir surah An-Nur ayat 22, ayat ini turun berhubungan dengan masalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu taala. Beliau bersumpah tidak akan membantu salah satu kerabat yang bernama Mistah bin Utsatsa setelah ia terlibat dalam menyebarkan berita bohong tentang diri Aisyah radhiyallahu anha. Maka tak kala Allah menurunkan ayat yang menyatakan kesucian Aisyah dari tuduhan tersebut, dan jiwa orang-orang yang beriman kembali tenang. Allah telah menerima taubat orang-orang mukmin yang pernah ikut menyebarkan berita bohong itu, dan telah ditetapkan hukum atas mereka. Hukum maksudnya dicambuk ya. Dicambuk gitu. Karena ada 3 orang yang dicambuk itu tadi, Hamna binti Jahash, iparnya Nabi SAW, kemudian ini ya Mistah juga dicambuk, sama ada satu penyair Nabi ya. Subhanallah saya lupa namanya. Orang ini lebih tua dari Nabi 7 tahun, tapi dia juga sebarin gosip maka dicambuk juga ya. Maka kata Nabi, ketika di sini kata Ibnu Katsir, dan Allah telah tetapkan hukum atas mereka. Lalu Allah yang Maha memiliki keutamaan dan karunia menurunkan syariat. Lunaklah pada saat itu hati Abu Bakar terhadap sepupunya Mistah bin Utsatsa, seorang yang miskin, tidak punya harta sama sekali selain yang diberikan Abu Bakar kepadanya. Padahal dia termasuk kaum muhajirin. Ia salah satu ikut menyebarkan berita bohong itu. Namun Allah telah menerima taubatnya. Dia pun dihukum atas perbuatan yang maksud dicambuk. Karena penyebar gosip ini kan dalam Islam dicambuk. Ya. Cambuk 40 derah. Ya. Kalau dia bisa sampai 80 derah tergantung keputusan pemerintah di masa itu atau yang sedang menerapkan hukum Islam ini. Sedangkan Abu Bakar Siddiq terkenal dengan kedermawanannya terhadap sesama, baik kerabat maupun bukan. Maka tak kala turun firman Allah SWT, la tuhibbuna yaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak ingin bahwasanya dengan memaafkan orang lain Allah mengampuni dosa-dosamu, karena pahala itu sesuai dengan amal perbuatannya. Sebagaimana engkau berlapang dada bagi orang lain, maka Allah akan melapangkan dadamu. Seketika itu pula Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, demi Allah ya Rabbku,
Turun ayat ini langsung Abu Bakar bersumpah, demi Allah, wahai Rabbku, wahai penciptaku, aku senang engkau mengampuniku. Kemudian beliau pun kembali memberikan nafkah kepada Mistah seraya berkata, demi Allah, saya tidak akan memutuskannya selama-lamanya. Ya, artinya bagaimana Abu Bakar dalam kondisi selama ini membantu, kita bayangkan kalau tadi posisi beliau membantu orang yang susah, ternyata setelah itu gosipin kita. Ya, ini menyakitkan sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru turunkan ayat pada saat itu, disuruh Abu Bakar, kenapa engkau tidak memaafkan, tidakkah engkau ingin ya Allah mengampuni dosa-dosamu dengan memaafkan itu? Maka Abu Bakar spontan merespon pada saat itu, langsung memaafkan ya Mistah ini, kemudian mengembalikan nafkah yang dia bantukan setiap bulannya. Kemudian penulis mengangkat dalil yang terakhir dalam buku ini, yaitu firman Allah SWT surat At-Taghabun ayat 14 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang beriman, sungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, dan maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni kesalahan mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam At-Tabari dalam tafsir beliau mengatakan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya sebagian istri dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Mereka menghalangimu dari jalan Allah dan menghindarkanmu dari taat kepadanya. Maka berhati-hatilah, jangan menuruti perintah mereka untuk tidak taat kepada Allah. Diriwayatkan bahwa ayat ini turun pada satu kaum atau satu kaum yang ingin masuk Islam dan hijrah tapi dihalang-halangi oleh istri dan anak mereka. Jadi maksudnya ayat ini turun, pernah ada orang, beberapa laki-laki mau masuk Islam namun istri dan anak-anaknya menghalang-halanginya, maka Allah mengingatkan masalah itu. Jadi tetap masuk Islam, tetapi jangan marahin mereka hanya karena mereka menghalang-halangi kalian. Tetap maafkan mereka, tetap rangkul mereka, tetap ya lunak dengan mereka supaya hidayah sampai kepada mereka. Allah SWT berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu, jika kamu memaafkan dan tidak memarahi mereka. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, jika kamu memaafkan orang-orang yang pernah menghalangimu dari Islam dan hijrah, dan kamu tidak menghukum serta mengampuni dosa-dosa mereka, sesungguhnya Allah pun pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi ini kan menyakitkan sekali, kita mau masuk Islam, kita mau hijrah, mau jadi orang baik, malah ada kerabat kita yang melarang, tidak usah, jangan. Atau mungkin kita mau haji, kita mau umroh, kita mau laksanakan apalah, sedekah. Ada saja orang-orang kadang yang menghalangi kita. Syaitan menunggangi mereka ya untuk menghalangi kita berbuat kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di sini, maafkan saja mereka. Tidak usah terpengaruh dengan perbuatan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita dengan memaafkan orang lain. Ini semua kejadian-kejadian besar ya. Abu Bakar tadi memaafkan sepupunya yang sudah menyebarin gosip. Ini juga ada orang-orang yang mau hijrah masuk Islam dihalangi oleh istri-istri dan anak mereka. Tapi akhirnya Allah suruh maafkan mereka. Bahkan dikatakan jangan marahi mereka. Ya. Anggap itu sebuah perbuatan dan sikap bodoh, jangan ditanggapin. Jadi dalam Islam sederhana, kalau ada orang yang sedang berbuat kejahatan atau kebodohan kepada kita, kita anggap itu kesalahan dan kebodohan yang tidak perlu ditanggapi. Jadi tidak perlu meluap-luap, tidak perlu emosional dalam menanggapi masalah seperti ini. Tapi kita anggap ini sebuah kebodohan, sikap yang salah. Bagaimana kesalahan itu kita jadikan sebagai ajang justru kita meraih kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara memaafkan, dengan cara memandu. Ya. Mungkin tidak asing bagi teman-teman orang Arab Badui yang datang ke masjid kemudian kencing sembarangan. Para sahabat sudah mau menyerang orang itu. Ini ngawur ini, masa kencing di masjid. Tapi Nabi SAW mengatakan tenanglah, biarkan saja. Karena orang ini dia yakin tidak mungkin dia kencing di masjid kecuali dia tidak faham. Dibiarkan sampai selesai kencing, karena orang itu tidak fahamnya. Waktu sahabat tidak jadi nyerang, dia selesaikan kencingnya. Karena nggak fahamnya. Setelah itu Nabi SAW mengatakan ambilkan seember air, siramkan. Kemudian Nabi SAW mendekati dengan baik-baik lalu berkata pada dia, sesungguhnya ini rumah Allah, tidak layak perbuatan seperti ini. Maksudnya kerjakan ini di tempat lain gitu. Selama ini dia tidak faham, karena tidak semua orang faham apa yang dia lakukan. Mungkin dia tidak faham kalau itu sebuah kesalahan. Sedangkan dia faham saja kita maafkan, apalagi kalau tidak faham. Maka orang itu mengatakan, ya Allah maafkanlah aku dan Muhammad, jangan maafkan orang lain. Ya. Pernah juga ada sahabat baru masuk Islam. Dia nggak faham. Rupanya kalau orang bersin kan
Alhamdulillah kita dianjurkan tashmit ya, yarhamkallah gitu ya. Orang ini nggak tahu, lagi sholat ada sahabat yang bersin. Lalu dari lagi sholat dia bilang yarhamkallah gitu. Pada saat dia bilang seperti itu, maka para sahabat yang lain semuanya menoleh ke dia. Lagi sholat ini, gimana caranya lagi sholat mau ngomong begini? Gitu kan. Tapi dia tidak faham. Kalau tidak salah riwayat lain itu lagi khutbah Jumat gitu. Tapi yang saya ingatnya adalah dalam sholat gitu. Maka setelah itu para sahabat menepuk paha mereka untuk memberikan isyarat agar orang ini diam. Dalam sholat dia masih ngomong. Dia masih mengatakan, kenapa kalian semua melotot lihat saya? Karena dia nggak tahu gitu. Ya. Maka selepas sholat, kata dia, demi Allah saya belum pernah menemukan ya pemimpin, guru, pengajar yang selembut dan sebaik Nabi SAW. Demi Allah dia tidak menyalahkanku, dia tidak memarahiku. Dia cuma memandu dengan cara yang baik. Kalau sholat ini tidak layak perkataan lain kecuali apa yang sudah Allah tentukan dari bacaan-bacaan sholat. Udah, orang jadi faham gara-gara itu. Ya. Imam Al-Alusi rahimahullah berkata, makna firman Allah SWT, fa inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang adalah niscaya Allah akan berbuat padamu seperti perbuatanmu pada mereka. Karena barang siapa yang memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain, niscaya Allah juga akan memaafkannya. Perlu difahami poin penting ya. Kalau ada orang berbuat zalim dengan kita, ini banyak opsi. Opsi yang pertama, yang paling ideal kita maafkan. Menyakitkan Ustaz, ya memang justru di situ puncak pahalanya. Situlah puncak pahalanya. Karena pahala sabar dan pahala yang dijanjikan di sini diampuni dosa karena memaafkan orang lain, justru pada saat ada ujian itu datang kan. Kalau lagi tidak ada ujiannya kita mau dapat pahalanya dari mana? Justru di situ pahalanya gitu. Opsi pertama paling ideal, kita maafin antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia, orang yang sedang berbuat salah ini, kalau kita ucapkan maafkan dia di depan dia, saya sudah maafkan kamu, dia bebas dari hukuman Allah SWT. Juga kita sudah tidak ada masalah sama dia. Tapi kalau kita maafkan di belakang, kita hanya antara kita sama Allah, maka bagi dia belum gugur hukum. Karena dia harus punya kewajiban meminta maaf dengan kita. Tapi sekarang antara kita sama Allah sudah selesai. Karena kita sudah memaafkan. Allah sudah mengampuni kesalahan kita ya. Tapi tetap ditekankan paling ideal adalah dengan lapang dada. Udah maafin, selesai. Kita anggap perbuatan itu kebodohan dan kita jadikan sebagai ajang pahala buat kita. Yang kedua opsinya adalah kita membalas dia. Tapi di sini masalahnya, balasan ini disebut dalam sebuah hadis. Kalau ada dua orang bertikai, kemudian orang yang sedang terzalimi atau diserang membalas, kalau balasan dia lebih kecil daripada perbuatan orang yang sedang menyerangnya, maka nanti pada hari kiamat dia masih mengambil selisih pahalanya. Kayak misalnya ada orang yang memukul kita, fisik sakit, kita cuma balas dengan marahan mulut misalnya. Ini kan marahan mulut lebih ringan daripada pukulan. Di hari kiamat kita masih bisa mengambil selisih pahalanya. Tapi kata Nabi SAW, kalau berimbang, dia digosipin, dia balas dengan gosipin misalnya. Dia dipukul, dia balas dengan pukul. Kalau berimbang, maka balance, tidak ada lagi hak di hari kiamat. Tapi yang jadi masalah, kata Nabi SAW adalah, kalau sampai balasan dia melebihi perbuatan kezaliman orang lain. Kayak misal, orang gosipin dia, tapi dia balas dengan membunuh. Membunuh kan lebih besar daripada gosip. Hari kiamat justru orang yang zalimi dia akan mengambil haknya. Ini perlu diperhatikan baik-baik, maka hati-hati. Karena banyak orang begitu, kadang-kadang kesalahan orang lebih kecil, balasannya dia lebih besar. Nah di sini Allah Maha Adil, Allah akan berikan hukuman sesuai dengan kadar lebihnya daripada perbuatan tersebut. Ini tambahannya. Imam Qurtubi rahimahullah berkata, ayat ini berlaku umum bagi segala kemaksiatan diperbuat seseorang dengan sebab istri dan anak, karena khususnya sebab tidak menghalangi keumuman hukum. Maksudnya adalah kalau ada kesalahan-kesalahan dilakukan oleh pasangan kita, oleh anak kita, maka dahulukan pemaafan. Dahulukan pemaafan. Ya. Jadikan kesalahan tersebut ajang untuk mendapatkan pahala. Sampai pernah ada sebuah riwayat teman-teman sekalian, ada seorang sahabat punya kebun kurma besar sekali, pegawainya banyak sekali. Ratusan bahkan ribuan orang.
Kemudian sering kali mungkin kayak kita kalau punya Allah amanahkan perusahaan, kita tahu ada saja pegawai, ada yang bagus kualitasnya, ada mungkin yang ya kurang, bahkan ada yang sering teledor gitu. Maka sahabat ini pernah masuk ke kebun dan menemukan ada beberapa pegawainya dia yang kok kerjanya kurang bagus. Ya. Dalam memetik kurmahnya, dalam panen, kemudian dalam memilah, menyortir mana yang bagus, mana tidak, kurang. Maka dia bingung, ini apa yang harus dilakukan? Sudah diinstruksikan, masih saja sering terjadi kesalahan. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, berapa kali kami harus memaafkan pegawai kami? Maka Nabi SAW diam, dia ulangi lagi, ya Rasulullah, berapa kali kami harus maafkan kesalahan pegawai kami? Kata Nabi SAW, maafkan mereka walaupun mereka melakukan sampai 70 kali kesalahan. Ini luar biasa gitu. Tapi ini ditanggap oleh para ulama ya. Maksudnya adalah kesalahan-kesalahan teknis. Teknis orang misalnya dia teledor, dia salah gitu kan. Tapi kalau dia melakukan kriminal berbeda hukumnya. Karena kriminal dalam Islam kayak dia mencuri misalnya, manipulasi data. Ini kan berarti atau dia melanggar akad kita, ini berbeda. Hukumnya bukan masuk dalam masalah apa yang kita bahas tadi. Peminta pemaafan ini adalah masalah teknis. Ya, ini mirip juga dalam masalah rumah tangga. Kalau pasangan kita masalah teknis, kita biasa rapi, pasangan kita tidak misalnya. Atau ada hal-hal yang teknis lapangan, kita suka makanan A, pasangan kita masaknya makanan yang berbeda B, ini masalah teknis. Maka ini yang dimasukkan dalam masalah pemaafan. Tapi kalau sudah sampai pada hal yang besar, ya, dia melakukan kriminal yang besar, perselingkuhan misalnya, atau dia melakukan minum-minuman keras, narkotika, ini berbeda, ini hukum kriminal. Maka di sini kita punya khiyar, hak khiyar. Kita bisa lanjutkan akad atau kita batalkan. Ya, kita lanjutkan akad dengan pegawai tersebut atau kita batalkan, atau kita lanjutkan dengan pasangan atau kita batalkan. Ya. Maka ini perlu difahami tentunya, ada batasan-batasan di mana yang kita toleransi terus kita maafkan, di mana yang kita tidak bisa toleransi. Karena kan ada orang yang tidak bisa toleransi. Beberapa kasus rumah tangga yang disampaikan kepada kami, memang ada pasangannya tidak mau berhenti, berzina terus. Sudah dinasihatin, sudah didoain, tidak mau berhenti. Apakah ini terus dimaafkan? Jawabannya tidak. Ini di sini dia sudah punya hak khiyar, dia punya pilihan. Dia mau bertahan silakan, dia mau pisah sudah hak dia. Tapi kalau masalah teknis sekali lagi, maka ini adalah hal yang masuk dalam bahasan kita. Sering selalu memaafkan, sering selalu merangkul agar pasangan kita dan juga staf kita atau orang sekitar kita bisa meraih kebaikan dan kesempurnaan, tentunya dengan bersabar. Ada orang subhanallah diberikan masukan satu kali dia faham. Ada orang mungkin masukan yang kelima, yang keenam, yang ketujuh baru dia bisa melakukannya. Terlebih lagi maaf yang Allah amanahkan anak, ini penting sekali. Anak-anak itu masa belajar. Jangan selalu memulai anak-anak dengan emosional, marah. Selalu kita anggap anak kita itu seperti kita, ya. Harus sudah faham. Gak bisa. Anak-anak itu memang masa belajar. Di saat bersama kita lah dia sering selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Itu biasa. Ya. Baik, saya akan tutup teman-teman sekalian. Habis ini kita akan buka pertanyaan dengan dalil-dalil yang lain ya, yang perlu kita fahami dengan memaafkan orang lain. Yang pertama adalah hadis riwayat Abu Daud, dan ini hadis hasan. Kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku adalah pemberi jaminan istana di surga, ya, di pinggiran surga, itu bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun orangnya benar. Ini termasuk adab dalam Islam ya. Kalau kita sedang diskusi, oke. Tapi kalau berdebat yang ujungnya hanya membawa kepada mudarat, ya, akhirnya saling menghina, saling menjatuhkan, ini nggak boleh dalam Islam. Namanya mira'. Tinggalkan saja. Kalau diskusi memang tujuannya untuk mencari mana yang terbaik, oke. Tapi kalau berdebat-debat emosional dalam Islam tidak ada. Udah nggak perlu. Kita sudah sampaikan argumen kita, dia nggak mau dengar, ya sudah tinggalkan saja. Karena nggak ada manfaatnya, habis-habisin waktu. Kan gitu. Maka Nabi SAW menjamin akan mendapatkan istana di satu camp di pinggiran surga. Itu istana tambahan bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kemudian wa fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Ya, berapa banyak orang yang membuka pintu bohong, dusta dengan alasan cuma bercanda.
Kenapa kamu bilang begini? Ya, cuma bercanda. Enggak boleh bercanda. Dalam Islam tidak ada bercanda, dalam bohong pun tidak ada. Gitu kan. Katakan orang muslim itu yang nampak depan matanya itulah dalam hatinya. Suka ya suka, tidak suka, selesai. Dia tidak akan membuka pintu bohong walaupun itu sederhana. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau ada orang muslim lapar, ditanya apakah anda lapar, karena dia malu dia mengatakan tidak, itu bohong, enggak boleh. Apa adanya? Ya saya lapar, saya belum makan, selesai. Kamu suka? Tidak suka? Tidak suka. Selesai, clear. Nggak ada yang tersembunyi bagi seorang muslim. Semuanya transparan, semuanya jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan juga istana di tempat tertinggi surga bagi orang yang baik akhlaknya. Nah, salah satu akhlak adalah banyak cabangnya akhlak kan, dermawan, pemaaf tadi ya, lapang dada, ini semua bagian daripada akhlak.